Alhamdulillahilladzi qala afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Walhamdulillahilladzi qala fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Walhamdulillahilladzi qala fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa maqdhum. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qala Allahu lahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para guru, para murabbi dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan tiba bahwa iman yang kita miliki ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti emas, dikatakan emas setelah dibakar. Maka seseorang belum tahu hakikat iman yang dia miliki kalau belum pernah merasakan ujian dan belum pernah melewati ujian. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka beriman tidak diuji? Jangan mengira begitu, kata Allah. Pasti diuji. Nabi sendiri bersama sahabat-sahabatnya diuji, dibantai di kota Mekah, hijrah ke Habsyah, diuji, diboikot sampai 3 tahun Nabi makan daun-daunan, diuji sampai umat Islam hijrah ke Madinah. Lalu Allah izinkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ujian di Madinah pun belum selesai ujian, dikepung oleh pasukan koalisi disebut Al-Ahzab sampai Allah turunkan surah Al-Ahzab. Bahkan sampai kata Allah wa zulzilu, Allah merekam kondisi psikologis, kondisi kejiwaan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Saking besarnya ujian, dahsyatnya ujian, saking mencekamnya ujian itu, sampai kata Allah wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah, mata Rasulullah. Goncangan ujian itu begitu dahsyatnya sampai Rasul dan orang beriman berkata, kapan ya Allah kau bantu kami, kapan ya Allah kau bantu kami, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Ini yang sungguh kami rasakan hari-hari ini. Kita menangis terus ketika kita melihat saudara kita yang beriman dimaki-maki, dikatakan kata-kata kotor. Allah saja tidak ridho. Ibnu Maktum, Abdullah Ibnu Maktum, sahabat Nabi yang buta, Nabi bermuka masam aja Allah turunkan ayat, Allah menegur Nabi. Apalagi orang tidak beriman menegur dengan kata-kata kasar. Kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa melihat sambil meneteskan air mata. Ini saudaraku, kenapa dikata-kata kotor? Kita hampir gak kuat.
Semakin kita tidak kuat, air mata menetes, berdoa setiap saat. Ketika tiba-tiba satu ayat dinistakan. Karena satu ayat ini identik dengan semua Quran. Satu ayat dinistakan sama dengan menistakan semua Quran. Dan menistakan Quran sama dengan menistakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita enggak kuat. Bagaimana cara melawannya? Kita benar-benar saking tidak kuatnya. Sampai-sampai ulama yang 24 jam sibuk ngurus santri, ngurus umat, turun juga. Sudah turun, itu pun tidak disambut. Ini yang semakin sedih kita, semakin menangis kita. Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah, terus menggelora dalam jiwa. Ingin bagaimana? Apa kira-kira Allah mau dari peristiwa ini? Kami sudah berjuang, kira-kira Allah mau apa peristiwa ini? Kita bertanya, kita mohon doa, kita mohon kemudahan, kita mohon jalan keluar. 24 jam kita menangis, berdoa. Ada apa di sini? Itu pun, saudaraku, sudah tidak disambut. Yang dengan ayah kita benar disambut, tapi yang kita inginkan Bapak Presiden ingin menyambut kita seperti kami ini, seperti anak ingin ketemu ayah, tapi ternyata tidak disambut. Ini juga sudah semakin kita bertanya, ya Allah, maumu apa ya Allah? Mata Nasrullah, mata Nasrullah. Kita bertanya kepada Allah, kapan pertolonganmu ya Allah? Subhanallah. Allah kasih sinyal sedikit supaya kita terhibur. Datang keputusan tersangka. Allahu Akbar. Hari ini kita bersujud syukur. Karena itu sekian hari 24 jam kita capek. Kita capek menunggu jawaban Allah. Allah kasih jawaban tersangka. Tapi belum selesai. Tadi tiba-tiba imam membacakan ayat. Ketika ayat ini dibacakan, barusan saya jadikan muqaddimah dalam pembukaan kultum saya ini. Saya merasakan ayat itu seperti turun lagi. Saya teringat situasi pas turun itu ayat. Nabi ketika itu dihina oleh orang-orang kafir Mekah. Oleh orang-orang kafir dikatakan Muhammad gila. Al-Quran dihina, dikatakan sihir. Nabi dihina. Allah turunkan ayat. Ayat itu turun kepada kita hari ini. Imam membacakannya. Allahu Akbar. Saya menemukan jawaban luar biasa. Jawaban yang harus menjadi sikap kita bagaimana seharusnya. Saudaraku, ada 3 yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut yang dibacakan imam. Yang pertama, Allah menegaskan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Seakan Allah mengatakan, apakah pantas hamba-hambaku yang beriman, yang muslim, yang ikut aku menjadi terhina hanya karena hinaan orang-orang kafir? Gak mungkin. Hamba-hambaku bukan orang kafir. Apakah mereka pantas disejajarkan sama orang kafir? Tidak. Kata Allah, satu hamba yang buta ini sendirian, dia beriman, Abdullah bin Maktum. Allah rela menegur Rasulullah dengan turunnya surah Abasah, karena ketika itu Nabi bermuka masam.
Allah menegur. Jangan ditukar satu hambaku yang buta ini dengan semua orang kafir itu, sekalipun mereka bangsawan. Mereka tidak ada apa-apanya, kata Allah. Satu hambaku mahal, maka tidak mungkin sama orang beriman dengan orang kafir. Artinya apa? Allah akan mengatakan, hambaku, kamu jangan merasa terhina sekalipun mereka menghina, karena kamu bersamaku, kamu tetap mulia. Dijamin, kata Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Tidak mungkin hambaku menjadi terhina karena dihina oleh mereka. Tidak mungkin. Hambaku bersama aku, kata Allah SWT. Ini jaminan yang pertama. Makanya jangan merasa rendah di depan orang tidak beriman. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kata Allah, Dharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, Dharni, biarkan aku langsung. Wa man yukadzibu bihadzal hadis, akan berhadapan dengan orang yang menistakan firmanku ini. Aku langsung akan mengurus orang yang merendahkan firmanku ini. Aku langsung yang akan menyelesaikan orang ini, kata Allah, karena dia telah mendustakan Al-Quran. Allah kasih tahu caranya. Kata Allah, caraku khusus. Apa itu? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku permudah urusannya untuk apa yang dia inginkan, urusan dunia, sehingga dia tidak merasa, sehingga dia merasa benar, sehingga dia merasa banyak pendukungnya, sehingga nampak siapa yang bersama dia, siapa yang munafik, siapa yang punya kepentingan sama dia. Allah tunggu terus, Allah mudahkan semua urusannya. Ini namanya istidraj. Jadi kalau ada orang bejat dimudahkan urusan dunianya, ini namanya istidraj. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Makanya jangan segera kecewa dengan Allah. Kita bertanya, mata nasrullah? Kata Allah, ini masih istidraj, jangan tergesa-gesa. Ini maksudnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Mereka merasa menang, mereka merasa di atas angin, merasa layak lamun. Mereka nggak tahu, kata Allah. Allah pertegas supaya kita merasa aman. Wa umli lahum, sengaja aku tangguhkan, aku mudahkan urusannya, sengaja. Tapi ingat, kata Allah, ini termasuk tipu dayaku. Inna kaidi matin. Tipu dayaku pasti menang, kata Allah. Ini jaminan kita merasa tenang hati kita, bahwa kita tidak salah jalan. Terus yang terakhir, kata Allah, ketika kita berhadapan orang-orang seperti mereka itu, yang mereka ketawa-ketawa mengejek kita, tetap merasa tinggi dengan dosa-dosa mereka, kata Allah, padahal mereka sedang diistidraj. Bagaimana sikap kita? Ayat berikutnya Allah firman apa? Fasbir li hukmi rabbika. Sabar. Coba angkat tangan semuanya. Ya, usap darinya. Ulang berkali-kali. Fasbir li hukmi rabbik. 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 Kita hampir-hampir tidak kuat, hampir ingin memberontak, hampir-hampir. Wazulzilu, sudah kita goncang, kita hampir nggak terkendali. Tapi kita fasbir li hukmi rabbik. Ini ketentuan aku, sabar dulu, kata Allah.
Nah, kita dikasih contoh. Caranya sabar gimana? Jangan tiru salah seorang yang Allah tegur dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu pernah ada seorang nabi namanya Nabi Yunus alaihissalam, berdakwah di tengah kaumnya menolak. Berdakwah lagi, kaumnya mengejek. Berdakwah lagi, ditolak. Akhirnya segera ngambil kesimpulan Nabi Yunus, jangan-jangan aku ditolak deh. Kalau gitu aku pergi dah, biarin aja kaum itu tanpa nabi. Begitu Nabi Yunus pergi dengan hati dongkol karena melihat kaumnya sudah seakan-akan sudah tidak mungkin kebuka hatinya. Tiba-tiba datang mendung. Mereka ketakutan, satu kaum, satu negeri, ketakutan. Jangan-jangan kami akan diazab. Ketakutan. Akhirnya mereka semua datang menuju rumah Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak ada, dan mereka sudah siap masuk agama Allah, siap beriman, sudah semuanya bersiap. Satu negeri siap beriman. Waktu itu datang ke rumah Nabi Yunus, tidak ada. Ini yang Allah murka. Makanya Allah hukum Nabi Yunus dilempar ke tengah laut, dimakan ikan. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhub laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Paham? Jangan di hati ada dongkol. Dihina bagaimanapun jangan dongkol. Ini ujian Allah. Marah karena Allah, benar. Melawan, benar. Tapi jangan sampai dongkol di hati, lalu meninggalkannya putus asa. Jangan. Teruskan kawal perjuangan. Ini maknanya. Tapi jangan di hati ada hati kotor. Jangan sampai di hati ada hati kotor. Jangan. Terus ikhlasan karena Allah. Jangan sampai nanti tahu-tahu karena kita dongkol, Allah marah, nanti dimakan ikan semuanya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.